Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feli Veronica dengan NPM 2111080185. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori-teori model pendekatan konseling. Disimak ya. Yang pertama ada pendekatan aspek kognitif, yang dimana pendekatan kognitif dalam konseling merupakan pendekatan yang menekankan pada pentingnya pikiran dan keyakinan sebagai dasar dalam memahami tingkah laku manusia. Asumsi utama pendekatan ini adalah bahwa pikiran atau kognisi yang tidak rasional dapat menyebabkan emosi negatif dan perilaku bermasalah. Salah satu teori yang termasuk dalam pendekatan kognitif adalah teori Threat and Factor yang dikembangkan oleh Donald G. Patrons dan A. G. Williamson. Teori ini berasal dari pendekatan konseling vokasional atau berbasis karir yang percaya bahwa setiap individu memiliki ciri-ciri tertentu seperti minat, bakat, dan nilai atau traits yang dapat dicocokkan dengan persyaratan pekerjaan atau pendidikan tertentu atau faktor. Proses konseling dalam teori ini dilakukan melalui asesmen psikologis seperti tes minat dan bakat, wawancara mendalam, serta matching antara potensi klien dan dunia kerja. Selain itu, teori analisis transaksional yang dikembangkan oleh Eric Berne juga termasuk dalam pendekatan kognitif karena menekankan pada bagaimana pikiran dan peran ego seseorang memengaruhi interaksinya dengan orang lain. Menurut Berne, dalam diri setiap individu terdapat 3 struktur ego, yaitu ego orang tua atau parent, ego dewasa atau adult, dan ego anak atau child. Ketiga ego ini memengaruhi cara seseorang berkomunikasi. Dalam konseling, klien dibantu untuk menyadari pola komunikasi yang digunakannya serta dampak dari setiap ego yang dominan. Selanjutnya, teori rasional emotive behavior therapy oleh Albert Ellis merupakan salah satu pendekatan kognitif yang paling populer dalam konseling. Ellis menyatakan bahwa perasaan dan perilaku manusia ditentukan bukan oleh kejadian itu sendiri, tetapi oleh keyakinan yang dimiliki tentang kejadian tersebut. Ia mengembangkan model ABC, yaitu A untuk activating event, B untuk belief, dan C untuk consequence, untuk menunjukkan hubungan antara peristiwa pemicu, keyakinan individu, dan dampaknya pada emosi atau perilaku. Dalam praktik konseling, konselor membantu klien mengidentifikasi keyakinan irasional yang menyebabkan penderitaan, kemudian menantangnya dengan cara berpikir yang lebih logis dan adaptif. Kedua, pendekatan aspek afektif. Pendekatan afektif merupakan model konseling yang berfokus pada perasaan, pengalaman emosional, dan hubungan antara pribadi klien. Dalam pendekatan ini, yang menjadi pusat perhatian bukan hanya pikiran atau perilaku, tetapi juga bagaimana klien merasakan dan memahami dirinya serta dunia di sekitarnya secara emosional. Tujuan utamanya adalah membantu klien agar memiliki kesadaran diri yang lebih tinggi, mampu menerima perasaan-perasaannya secara terbuka, dan menjalin hubungan interpersonal yang sehat. Salah satu teori utama dalam pendekatan ini adalah psikoanalisis yang dipelopori oleh Sigmund Freud. Freud berpendapat bahwa banyak gangguan psikologis bersumber dari konflik yang tersembunyi dalam alam bawah sadar, terutama yang berasal dari pengalaman masa kecil. Konselor psikoanalitik berupaya menggali isi alam bawah sadar melalui teknik asosiasi bebas, interpretasi mimpi, sleep lida atau Freudian sleep, dan transferensi. Tujuannya adalah agar klien menyadari konflik-konflik terdalam yang memengaruhi perasaannya di masa kini. Teori lain dalam pendekatan afektif adalah eksistensial humanistik yang dikembangkan oleh Viktor Frankl, Rollo May, dan Irvin Yalom. Pendekatan ini menekankan pentingnya tanggung jawab pribadi, kebebasan memilih, dan pencarian makna hidup. Dalam pandangan eksistensial, manusia adalah makhluk yang bebas, namun kebebasan itu datang bersama tanggung jawab. Konseling eksistensial membantu klien untuk tidak lari dari kenyataan, menerima rasa sakit, dan menemukan makna dalam penderitaan sekalipun. Selanjutnya, Silent Centered Therapy atau CCT dari Carl Rogers sangat berpengaruh dalam pendekatan afektif. Menurut Rogers, setiap individu memiliki potensi untuk berkembang dan menyembuhkan dirinya sendiri, asalkan berada dalam lingkungan yang mendukung. Konselor tidak bersikap menggurui atau mengarahkan, tetapi menciptakan hubungan terapeutik yang didasarkan pada empati, keaslian, dan menerima tanpa syarat.
Klien yang merasa diterima dan dipahami akan lebih mudah membuka diri dan menjalani proses perubahan. Teori Gestalt yang dikembangkan oleh Friedrich Perls juga termasuk pendekatan afektif karena menekankan kesadaran terhadap perasaan, pikiran, dan perilaku saat ini yang dikenal sebagai here and now. Pendekatan ini percaya bahwa banyak individu kehilangan kontak dengan emosi dan pengalaman saat ini karena terlalu sibuk memikirkan masa lalu atau masa depan. Konseling Gestalt menggunakan teknik seperti role playing, dialog dua kursi, atau empathy chair dan latihan kesadaran tubuh untuk membantu klien menjadi lebih utuh dan sadar diri. Terakhir, konseling psikologi individual dari Alfred Adler menekankan pada pentingnya pemahaman menyeluruh terhadap gaya hidup seseorang, motivasi sosial, dan perasaan memiliki. Dalam pendekatan ini, gangguan psikologis dianggap sebagai akibat dari usaha individu yang keliru dalam mencapai rasa keberartian. Konselor membantu klien untuk memahami tujuan hidupnya, meningkatkan kepercayaan diri, dan merasa memiliki tempat dalam masyarakat. Teknik yang digunakan meliputi encouragement atau dorongan positif, analisis urutan kelahiran, dan eksplorasi tujuan hidup. Ketiga, pendekatan aspek perilaku. Pendekatan perilaku adalah pendekatan dalam konseling yang berlandaskan pada teori belajar yang menekankan bahwa semua perilaku manusia, baik yang adaptif maupun maladaptif, diperoleh melalui proses pembelajaran. Karena itu, perubahan perilaku dapat dicapai dengan memodifikasi kondisi pembelajaran tersebut. Pendekatan ini sangat fokus pada apa yang terlihat dan dapat diukur, bukan pada perasaan atau pikiran tersembunyi. Salah satu teori utama dalam pendekatan ini adalah teori behavioristik yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan J.B. Watson. Pavlov memperkenalkan konsep classical conditioning atau conditioning klasik, di mana respon tertentu dikaitkan dengan stimulus tertentu. Sementara Skinner mengembangkan operant conditioning, yaitu pembelajaran melalui penguatan atau reinforcement dan hukuman atau punishment. Dalam konseling, teknik yang digunakan termasuk reinforcement, positif, token ekonomi, shaping atau pembentukan perilaku secara bertahap, modeling atau mencontohkan perilaku yang diinginkan, hingga systematic desensitization atau desensitasi sistematis untuk mengatasi fobia. Pendekatan perilaku juga berkembang ke arah kognitif behavior therapy atau CBT yang dikembangkan oleh Aaron T. Beck. CBT menggabungkan pendekatan kognitif dan perilaku dengan cara membantu klien mengenali distorsi kognitif yang menyebabkan perilaku bermasalah. Dalam CBT, klien dibimbing untuk menyadari pola pikir negatif, mengujinya lalu menggantinya dengan cara berpikir yang lebih rasional. Teknik yang digunakan antara lain cognitive restructuring, pencatatan jurnal pikiran, latihan pernapasan, hingga tugas rumah. Selain itu, Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT oleh Albert Ellis juga sering digolongkan sebagai pendekatan kognitif perilaku karena menekankan perubahan pikiran sekaligus perilaku. REBT tidak hanya membantu klien mengenali pikiran irasional, tetapi juga melatih klien untuk membiasakan diri dengan perilaku yang baru dan lebih rasional melalui tugas praktik, debat internal, dan penggunaan bacaan atau biblioterapi. Konselor dalam REBT aktif dan langsung mengarahkan proses berpikir klien, berbeda dengan pendekatan afektif yang lebih non-direktif.